Dengan ayat itu dijamin Allah masuk surga. Jadi nggak tidak herei ini ya, tidak main-main ini. Jaminannya masuk surga. Perintahnya bisa lihat dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asma-asma yang indah, yang bagus. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian menggunakan asma-asma ini. Ada ya Ghani, ya, kalau ingin kaya ini Paris, ya Ghaniyu, ya Ghaniyu. Ya. Ingin pintar berarti ya alimu, ya alim. Ya. Segala bisa insya Allah. Ya. Ini nggak main-main. Kata Sayyidina Ali, ada 3 bentuk manusia melakukan ibadah. Jadi ada macam-macam ibadah, itu ada 3. Yang pertama, ada yang disebut dengan ibadatut tujar. Ini ibadah kita ini. Ibadatut tujar itu adalah ibadahnya seorang pedagang. Ingin bermodalkan kecil tapi ingin mendapatkan untung yang besar. Jadi ibadahnya itu selalu menggunakan kategori kacamata pedagang. Kenapa sholat? Ya, ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupa apa? Berupa surga Jannatun Naim. Apakah ibadah ini sah? Kata Imam Ali, sah. Jadi kita berkumpul di sini sholat berjamaah, baca al-asmaul husna, kalimat thayyibah itu untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah ibadah yang paling rendah. Ibadah kita ini, ibadah orang awam ini. Ibadatut tujar. Dihitung ya. Kalau saya bergaul dengan dia, keuntungannya apa? Tak gitulah kurang lebih. Dapat untung apa? Dapat uang tidak? Dapat untung tidak? Nah, ini ibadahnya ini. Ini ibadahnya ibadatut tujar, ibadahnya seorang pedagang. Ya. Bermodalkan sekecil-kecilnya ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ibadah ini boleh, kata Imam Ali. Inilah adalah ibadah mayoritas, ibadah kebanyakan di antara kita. Ibadahnya ingin apa? Ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan ya, kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin. Ibadah yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ali, kata Sayyidina Ali, ada yang disebut dengan ibadatul abdi. Ibadatul abdi ini adalah motivasinya ibadah, niatnya ibadah, dorongannya ibadah karena takut akan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka doa sapu jagat yang sudah sangat terkenal, ini ayat Baqarah ayat 201, wa yaquluna rabbana atina fid dunya hasanah. Tadi hasanah tadi mah mendapat ibadatut tujar, wa fil akhirati hasanah, ibadatut tujar juga, wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Ini dorongan kita kenapa kita berada di sini di masjid ini, untuk agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa api neraka. Ibadahnya karena syun, alias takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ada 42 kisah yang pernah saya baca, itu orang-orang satu yang mati dengan pedang Allah. Setelah saya baca buku itu, apa yang dimaksud dengan mati dengan pedang Allah ini? Ternyata kematian itu ada 2. Ada kematian saya itu ada 2. Satu, ada mati dibunuh dengan pedang kufar. Ya. Kaum muslimin wal muslimat berangkat ke medan jihad. Kemudian mereka terbunuh di sana dan mereka matinya syahid.
tiket dari mati syahid itu adalah yadkhulunal jannah bighairi hisab. Masuk surga tanpa dihisab sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita naik pesawat, umroh itu tidak harus punya tiket, tidak harus punya paspor, langsung masuk pesawat berangkat ke Mekah. Yadkhulunal jannah bighairi hisab. Begitulah orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, ya. Maka setidaknya ada dua itu, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya'um inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullah. Janganlah kalian mengatakan orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka adalah orang-orang yang gugur di medan perang, itu adalah mereka adalah mati. Bal ahya'un, mereka tetap hidup. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, mereka tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendapatkan curahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Farihina bima atahumullah min fadli. Bahkan mereka berpesta pora atas anugerah, atas pahala yang Allah berikan kepadanya, dan mendoakan kepada kita yang masih hidup kapan di antara kita mau menyusul mereka. Saking apa? Saking luar biasanya. Dan ini memang tidak bisa dipahami oleh logika dan akal kita. Ya. Jadi iman itu secara akal tidak butuh pembuktian. Apa contohnya? Kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak harus melihat mana sih bentuk neraka deh. Seperti pidatonya Ibu Megawati dengan sangat percaya dirinya, begitu lantang dan luar biasanya katanya para ustadz, para mubalik berbicara tentang surga dan neraka, seolah-olah mereka telah pergi ke sana. Wih, ini luar biasa ininya. Nenek-nenek sampai bisa ngomong begitu gitu kan. Siapa di antara kita yang sudah pergi melihat neraka dan melihat surga? Kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pun direkam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang pertama membenarkan perjalanan itu adalah Abu Bakar. Maka Abu Bakar gelarnya adalah As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang pertama kali membenarkan perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW dilakukan di seperempat malam, sepertiga malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidrat ke langit pertama 2-3 sampai ke Sidratul Muntaha. Dan ini diterangkan dalam kitab Dardir. Ada satu kitab tentang khusus Isra Mi'raj. Nah, yang kedua ada orang yang mati syahid dengan pedang Allah. Setelah saya baca, ternyata orang-orang yang mati dengan pedang Allah itu juga syahid. Dan kesempatan mati dengan pedang Allah bisa kita raih hari ini juga. Salah satu diantaranya adalah para sahabat Nabi yang luar biasa mantap imannya. Ketika mendengar ayat-ayat azab, mereka menggigil badannya. Jatuh pingsan, sakit, kemudian meninggal dunia. Dan itu matinya mati dibunuh dengan pedang Allah. Saking apa? Belum melihat mereka nerakanya, tapi hanya mendengar ayat-ayat tentang azab saja, ayat-ayat tentang neraka gitu kan. Bagaimana dahsyatnya padang mahsyar, bagaimana beratnya Siratul Mustaqim, bagaimana beratnya mizan dan sebagainya. Bagaimana beratnya siksa neraka itu, mereka menggigil hatinya. Dan mereka sakit. Kemudian mereka meninggal, dan mereka meninggal dalam keadaan syahid. Salah satu contohnya adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanau wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, zadathum imana, maka bertambahlah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan contohkan beberapa ayat azab, dan ada ratusan bahkan ribuan ayat tentang ayat azab ini yang hafal saja. Misalkan dalam surat Al-A'raf ayat 179. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا
ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Itu ayat-ayat azab. Walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh akan kami tempatkan di neraka jahanam, kata Allah, kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Pertanyaannya, kenapa yang menjadi penghuni neraka jahanam itu adalah golongan jin dan manusia, dan kita semua dari golongan manusia ini? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka dikasih hati, tetapi hatinya tidak dipakai memahami ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Maka ketika diseru untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan Allahumma antas salam, tapi Allahumma lantas jalan. Jadi berpaling kan itu. Wa a'rid. Merasa hebat. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka pun dikasih mata, tetapi matanya tidak dipakai memahami kebesaran ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya. Sehebat-hebatnya kita kan tidak mampu menciptakan seekor semut saja kan itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang batil. Subhanaka faqina adzabannar. Saya pernah ketemu Pak Ibu Retno, Pak ya. Ibu Retno itu ibu angkat dari Dede Yusuf itu. Beliau satu rumahnya saja itu seharga 250 miliar, Pak Aris. Ternyata bukan satu punya rumahnya itu, 10, Pak Aris. 250 miliar kali 10 berarti 2,5 triliun. Hartanya itu berupa propertinya itu, belum pabrik dan sebagainya. Tetapi Allah beri ujian berupa si lidahnya itu, Pak, tidak ada air liurnya, tidak ada acainya ini. Jadi mohon maaf, setiap 10 menit harus minum. Ya. Dan beliau kalau datang ke mall itu infaknya itu nggak tanggung-tanggung, 100 juta, 150 juta, 80 juta ini. Kalau di Muhlisin Pak Haji Atur ini, infak yang luar biasa ini. Gitu. Ternyata, kenapa air liur alias acai ini
ketika kita makan, kemudian makannya diproses dan kemudian esoknya menjadi kotoran. Karena acai inilah adalah anugerah dari Allah yang cepat memproses busuknya makanan ke dalam tubuh. Jadi lamun orang tidak ada acai mah akan mereka kembali gitu ya. Tidak akan busuk gitu kan ini. Subhanallah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nikmat acai, nikmat air liur ini ternyata tidak bisa dibeli oleh uang sebanyak 2,5 triliun. Jalmina masih ada apa di Jakarta, ya, di Pondok Indah hari ini. Ya. Dan sampai-sampai pembantunya ngomong, "Kang," katanya, "kalau perlu anu paeh mah abdi ti heula we cenah gitu. Yang mati duluan saya aja." Kenapa? Karena ibu terlalu banyak manfaatnya untuk orang-orang hidup hari ini. Jadi siapa bilang kita miskin, ternyata kita adalah kaya raya. Pak Herunya, kenapa kaya? Karena air liur kita ada. Bayangkan oleh kita semua ini, yang hari ini masih bersedih gitu kan, masih aral subah gitu kan, masih tidak mau bersabar gitu kan ya. Kita bersabar saja hari ini. Bapak hoyong di pasien 2,5 triliun tapi acaina teu aya itu kan. Coba ngacung, siapa di antara kita yang siap 2,5 triliun tapi acainya dicabut ke Allah? Lu siap ya? Tidak main-main ternyata nikmat acai saja ini. Maka di zaman Bani Israel ada seorang yang sudah punya ibadah 70 tahun Pak, tidak maksiat. Kemudian meninggal. Ya Allah, aku ingin mendapatkan pahala ibadahku selama 70 tahun yang tidak dicampur dengan maksiat itu. Malaikat timbang ibadah orang ini. Ternyata begitu ditimbang belum sebanding dibandingkan dengan nikmat bisa mengedip ini. Jadi mata kita bisa mengedip ini belum bisa dibayar dengan ibadah 70 tahun yang belum dicampur dengan maksiat. Pertanyaannya, bagaimana dengan kualitas ibadah kita hari ini? Ya. Maka perlu kita mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Supaya tidak ngantuk. Subhanallah walhamdulillah wa la Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. 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 Ucapkan ya